Jangan hanya fokus ke tanggal besarnya. Banyak anak muda kan juga begitu. Aku pokoknya mau jadi besar, mau jadi apa, sekolah apa nggak tahu. Pokoknya aku mau kaya, mau sukses jadi orang. Iya, tapi Tuhan nggak pernah memberkati mimpi di siang bolong. God has not promised to bless your vision. God promises to bless the materials you provide for your vision. Tuhan tidak pernah memberkati visi seseorang. Semua orang punya mimpi, termasuk semua pengemis di jalanan itu setiap hari ada uang sedikit beli lotre. Beli lotre supaya mereka mau kaya, mereka punya harapan, angan-angan, tapi mereka nggak punya persiapan. Tuhan tidak berjanji memberkati mimpi, Tuhan memberkati persiapan mimpimu. Ada juga tanggal-tanggal atau date, tanggal-tanggal yang istimewa dalam hidup kita seperti birthdays, atau kelahiran kita, lalu tanggal anniversary. Bapak-bapak jangan lupa kalau lagi anniversary sama istrinya, lalu berkata hari ini hari apa? Harinya Tuhan mah, bukan. Tapi those days are past. And God still has in store for you dates that are so important. You have no idea how important they will be. Hidupmu itu jangan dibangun muter-muter di padang gurun. Bangun momentum ke situ, jangan berkecil hati, dimulai dengan iman. Iman itu bukan akhir segala sesuatu, iman itu permulaan. Lalu setelah itu perbuatan. Kalau iman aja gagal, perbuatanmu juga gak akan kemana-mana. Iman dulu. Makanya saya gak berani setiap minggu saya jalanin tanpa ke gereja dulu. Saya ngomong gini bukan karena kita buka gereja, ada gereja di sini, bukan. Kita buka di gereja ini di sini karena kita percaya itu. Kebalik, telur ayam, ayam telur. Bagi kami, purpose dulu tujuan. Ibadah hari Minggu seperti ini tuh bagi orang Yahudi adalah hari ke-1 minggu itu. Bagi kita kan hari ke-7. Hari ke-7 seperti ini hari Minggu kita liburan, istirahat dari 6 hari kerja. Bagi saya, bagi orang rohani kita harus memikirkan bahwa itu hari ke-1. Minggu itu hari pertama saya di-charge, lalu habis itu hari keduanya itu hari Senin. Saya tidak berani memulai minggu tanpa saya beribadah dulu. Jadi saya nggak peduli pengkhotbahnya ada choir atau enggak. By the way, hari ini choirnya juga luar biasa, kasih tepuk tangan untuk PAW kita. It's not a show, you know. We need this. We need the presence of God to kick off our week. We need to hear His voice more clearly to kick off the week, to start the week. Amin Bapak Ibu Saudara. Yang fokus ke tanggal besarnya. Banyak anak muda kan juga begitu. Aku pokoknya mau jadi besar, mau jadi apa, sekolah apa nggak tahu. Pokoknya aku mau kaya, mau sukses jadi orang. Iya, tapi Tuhan nggak pernah memberkati mimpi di siang bolong. God has not promised to bless your vision. God promises to bless the materials you provide for your vision. Tuhan tidak pernah memberkati visi seseorang. Semua orang punya mimpi, termasuk semua pengemis di jalanan itu setiap hari ada uang sedikit beli lotre. Beli lotre supaya mereka mau kaya, mereka punya harapan, angan-angan, tapi mereka gak punya persiapan. Tuhan tidak berjanji memberkati mimpi, Tuhan memberkati persiapan mimpimu. Sekarang saya ajak Anda melihat ayat 3. Pokoknya jangan berkecil hati. Katakan kanan kirinya, jangan berkecil hati. Iya, amin. Pinggangnya kecilan gak apa-apa, tapi hati jangan. Saya butuh itu. Katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel Bupati Yehuda. Siapakah Zerubabel? Dia seorang bupati yang takut akan Allah. Disuruh pulang untuk memastikan izin-izinnya ada. Jadi Tuhan tidak hanya pakai pendeta, Tuhan pakai kita semua dalam sphere of our sphere of influence. Tuhan pakai seorang politikus, seorang governor atau seorang gubernur. Kamu harus pulang ya, sokong atau dukung umatku. Mereka mau bangun, pastikan izinnya ada. Ya, kanan kiri izin keramaian semuanya, propertinya ada di sana. Pastikan nanti kalau dibangun sound sistemnya bagus, ada peredam suara. Pastikan pengaturannya semua jalan. Ada orang-orang yang mikir untuk ibadah Tuhan itu, ada orang yang mikir untuk gereja. Ini gereja di Perjanjian Lama, kita sekarang gereja di Perjanjian Baru. Ada orang yang mikirkan kursinya ada berapa, stage-nya ini mau di sini atau mau lonjong ke situ. Orang masuk lalu lihat stage-nya di sana. Itu ada orang yang memikirkan angle-angle-nya. Gak hanya pendeta, ada orang-orang pintar di situ, orang-orang pandai, orang-orang yang berilmu pengetahuan, orang-orang yang punya skill. Dan Tuhan beritahu pada Zerubabel, apa yang kamu pelajari di university dan semua pengalaman kerjamu, resume,
segala sesuatu itu juga akhirnya aku akan pakai untuk kemuliaanku, bukan hanya untuk membuatmu sukses dan menjabat untuk 1 term lagi sebagai gubernur, seolah-olah itu karier pribadi. No, aku tidak menaruhmu di situ untuk dirimu, aku menaruhmu di sana untuk umatku. Dan sembari aku memberkatimu. Wow, hai Serubabel, dapatkah Anda melihat bahwa Anda berada di Australia untuk satu tujuan yang jauh lebih tinggi daripada, oh, I want a better life. What better life? Is Australia, Indonesia, mana-mana same life? It's the same life. Sungguhan. Jangan lihat saya, masa iya? It's the same life. Tapi tergantung tujuan hidupmu. The purpose of your life. Katakanlah kepada Serubabel bin Shealtiel Bupati Yehuda dan kepada Yosua bin Yosadak Imam Besar dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Satu Serubabel tadi governor, yang satu lagi namanya Yosua bin Yosadak itu Imam Besar, itu pendeta. Gembala senior yang saat itu. Jadi Tuhan bicara kepada kedua-duanya, kepada orang-orang di dunia sekuler yang bekerja, dan Tuhan juga berbicara kepada orang-orang yang ada, yang bekerja sebagai full timer gereja, termasuk para pendeta dan gembala. Aku mau memakai kamu, Yosua bin Yosadak, aku mau pakai kamu. Jadi saya percaya dari GMS Sydney, ROSC, dan bahkan nanti dari Melbourne, dari MUP semuanya, dan semua cabang-cabang yang dibuka seperti Hills dan sebagainya, saya percaya nanti akan ada orang-orang yang dipanggil juga jadi full timer. Jadi pendeta. Tolong ya, Bapak Ibu semua, mungkin ada di antara kita yang pernah dikecewakan oleh pendeta dan gereja. Tapi nggak semua pendeta seperti yang Anda pikirkan. Sorry ya. Haleluya. Janganlah pukul rata, itulah bahaya trauma. Orang yang pernah trauma ke gereja, gereja Indonesia di mana-mana ntar ujungnya begitu-gitu, gini. Siapa bilang? Kita nggak sok percaya diri, nggak overconfident juga. By God's grace dengan kasih karunia Allah, we could be different, you know. Pendeta begini begitu, gereja juga sama aja lah, beginilah. Have you been to every church on earth? Have you known every pastor and minister in this world? Dan jangan sok tahu. Pasti ada jenis tertentu yang Anda belum tahu. Itulah bahayanya trauma. Orang trauma itu orang sombong. Karena traumanya dia merasa dia sudah tahu segala sesuatu. Don't give God a chance, He doesn't need you to do that for Him. Give yourself a chance so God can work something new. Amin. Di Australia saya nggak perlu terjemahkan lah, kalian semua harus bisa Inggris lah. Ayo come on lah. Ya, saya yang Inggrisnya belepotan. Udah lama saya nggak bicara bahasa Inggris. Mari kita sekarang lihat ayat berikutnya. Ayat 4. Lalu Hagai, Nabi ini berkata, masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Hagai tanya, hello, khususnya kepada kaula tua yang sudah berusia. Any of you, adakah di antara Anda, any of you had seen the same house, not this house, but God's house in her previous glory? Ada di antara kalian, apakah ada di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Hagai tanya. Karena anak-anak muda belum lihat itu kan. Ingat ya, 70 tahun mereka dalam pembuangan, 70 years ago, kurang lebih, Bait Salomo dihancurkan. Bait Salomo tuh terkenal sekali tuh loh, yang imam-imam waktu pentahbisan nggak bisa berdiri karena ada awan kemuliaan. Itu loh yang berapa hasta itu dari emas semua. Wow. Masih ada di antara kamu yang melihat rumah itu nggak dalam kemegahannya semula? Solomon Temple sebelum dihancurkan itu, to be exact, lebih tepatnya 66 years ago. Jadi waktu Hagai tanya begitu, saya yakin yang bisa jawab hanya grandpa-grandma. Mungkin kalau mereka umur 20 tahun waktu melihat Bait Salomo dihancurkan, waktu mereka diangkut ke Babilonia. Mereka usianya 80, kalau mereka berusia 20 tahun, 66 tahun lalu mereka berumur 86. Kalau mereka masih teenager, umur 14, maka mereka umur 70 tahun saat Hagai tanya itu. Kalau mereka mungkin masih umur 7 tahun, maka mereka berumur 70, matematikanya, 3 waktu itu. Jadi waktu Hagai tanya, adakah di antara kamu, dia tidak melihat ke muda-mudi, karena mereka belum lahir. Mereka itu generasi kedua di Australia. Ada enggak yang melihat kemegahan
kemegahan negeri. 66 years ago, 66 tahun lalu, dia melihat ke orang-orang yang tua dan yang sudah beruban. Di antara mereka ada yang mengangguk-angguk dan berkata, saya telah melihatnya. Sungguhan, kaulah tua itu sudah pernah melihat kemegahan bait suci Salomo, karena Salomo punya bait Allah dibuat tanpa budget. Karena waktu zaman Salomo ekonomi begitu bagus, emas di daerah situ kurang berharga, bahkan perak pun tiada harganya seperti batu biasa. Saking banyaknya emas, kalau Anda baca di zaman Sulaiman, mereka itu ada perkapalan dan mereka bawa emas-emasan dari mana, itu emas itu numpuk cuma di satu spot, yaitu di Yerusalem dan sekelilingnya. Coba bayangkan. Salomo buat bait suci tanpa budget sama sekali. No expense spare. Everything the best. Speknya itu loh yang tertinggi. Kayunya pakai kayu aras dari Libanon yang terbaik. Ini kalau bangun rumah ya. Maunya semua pokoknya yang top of the line. Itu harganya nanti melebihi harga tanahnya. Luar biasa. Tapi saya tunjukkan kepada Anda bahwa Tuhan tidak terpukau dengan semua itu. Tuhan itu terpukau dengan usaha kita. Masih ada di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Ada orang mengangguk-ngangguk, bahkan ada yang berlinang air mata. Iya, bait suci yang sekarang ini, apa ini dibanding dengan dulu? Ada nggak orang yang selalu berkata, dulu lebih enak ya? Dulu melulu. Dulu orang itu kalau bahasanya begitu sih nggak bisa ikut Tuhan. Ya, dan juga mendidik anak juga dengan cara yang salah. Anak zaman sekarang, ya iyalah, zaman dulu punya anak, gak menghadapi tantangan anak zaman ini. Jangan compare begitu. Orang yang suka dulu, hari yang lalu lebih enak dari hari ini. Wah, masa lalu lebih enak. Orang yang selalu noleh ke belakang, kecetit nanti lehernya. Ada yang nangis pula dan berkata, aku mengenang seperti dulu. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now I long for yesterday. For yesterday. All my troubles seem so far away. Yesterday. Yesterday once more. Jadi orang yang seperti itu tidak bisa maju. Saya ngerti ada hal-hal yang lebih baik di masa lalu. It's true. Tapi nggak bisa di-compare karena ada hal-hal yang lebih baik di masa kini juga. Udahlah, jangan banding-bandingkan. Dibanding-bandingke, ya mesti kalah.